Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahrian. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 221N1001. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul permasalahan gender dan remaja dengan dosen pengampu Bapak Astarul Mais dengan mata kuliahnya kesetaraan gender. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu gender? Ya, gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus atau berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Selain itu, gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Nah, jadi seperti itu ya. Setelah itu, apa sih permasalahan gender di kalangan remaja? Nah, banyak sih yang bingung seperti itu, banyak ini ya. Ya, banyaklah permasalahannya ya. Dan di sini di era globalisasi ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan munculnya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku ini disebut dengan asusila. Nah, asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, apa sih yang bisa mempengaruhi gender? Nah, di sini kita harus mengetahui ya, apa sih yang bisa mempengaruhi gender. Nah, yang pertama di sini itu adalah tempat tinggal, yang mana adalah asal tempat tinggal membawa pengaruh kemudahan akses informasi, di mana di tengah kota akan lebih mudah daripada daerah pinggiran. Selain itu, kompleksitas kultur di tengah kota lebih heterogen, sehingga responden lebih terbuka terhadap peran gender dan gender seksualitas. Faktor lingkungan masyarakat, pinggir kota sebagian besar juga masih beranggapan bahwa laki-laki superior dan wanita adalah inferior, sehingga membentuk karakter bahwa laki-laki adalah orang yang paling kuat, sedangkan perempuan adalah makhluk yang paling lemah yang mengutamakan emosional. Nah, ini sering terjadi memang. Karena itu kita harus mengetahuinya ya. Lanjut, yaitu adalah jenis kelamin. Manifestasi dalam tatanan teknis pengasuhan akan tampak dalam pola asuh keluarga. Sebagai contoh, anak laki-laki cenderung mempunyai arti yang berhubungan dengan martabat, perlindungan, dan tumpuan harapan keluarga bagi masa depan. Sedangkan untuk anak perempuan, yaitu mempunyai arti yang berhubungan dengan kepraktisan, yaitu cenderung diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan rumah tangga. Sebenarnya, kondisi ini tidak ada salahnya, tetapi akan bermasalah ketika peran-peran yang telah diajarkan kemudian menempatkan suatu jenis kelamin atau baik perempuan maupun laki-laki pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh, jika seorang remaja laki-laki tidak mampu bersikap tegas, akan dicap banci. Sebaliknya, jika perempuan yang bersikap berani dan tegas, akan dicap sebagai tomboy. Selanjutnya, apa sih? Nah, yang selanjutnya adalah teman sebaya. Teman sebaya ini, kelompok teman sebaya akan memungkinkan individu untuk saling berinteraksi, bergaul, dan memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya yang lain secara emosional. Kehadiran kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja. Berarti kita harus pandai-pandai dalam memilih teman ya.
Secara umum, masa remaja merupakan fase penting untuk perubahan terkait gender. Kaum muda menemukan identitas seksual individual mereka, mengalami perubahan hormonal dan fisik, dan mengalami hubungan romantis pertama mereka. Dengan demikian, hipotesis intensifikasi gender berperan bahwa perilaku peran gender meningkatkan selama masa remaja ketika orang muda belajar untuk menghuni peran dewasa mereka, kemudian termasuk peran gender mereka melalui pengalaman awal dengan hubungan romantis menurut Hill dan Lenz tahun 1983. Nah, itu menurut para ahlinya ya, Hill dan Lenz. Nah, kita sudah tahu nih apa yang bisa mempengaruhi gender. Nah, selanjutnya kita harus membahas lagi solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi permasalahan gender. Nah, yang pertama yaitu menanamkan nilai kesetaraan gender dan mengajarkan anak-anak dari usia dini tentang isu-isu gender dapat membantu mengurangi diskriminasi gender di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Nah, kita dapat mendukung kampanye yang berfokus pada kesetaraan gender sehingga membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang relevan dan memprovokasikan perubahan positif. Jadi kampanye ini dapat berupa petisi, demonstrasi, atau proyek-proyek yang didukung oleh organisasi yang terkait. Nah, itu ya. Lalu apa yang selanjutnya? Nah, yang ketiga, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Nah, ini untuk kaum perempuan memang agak sensitif karena perempuan di daerah tertentu derajatnya mereka lebih rendah daripada laki. Yang keempat, dukungan dari politik dan dari pimpinan kelembagaan PUG, sumber daya manusia, anggaran, alat analisis gender, data terpilah menurut jenis kelamin, dan partisipasi masyarakat. Nah, itu yang terpenting. Selanjutnya, metode pencegahan dalam permasalahan gender. Metode apa sih untuk melakukan pencegahan dalam permasalahan gender? Nah, di sini saya sudah merangkum. Ya, metodenya adalah yang pertama, memperkuat pendidikan agama atau mendekatkan diri dengan agama. Nah, ini kita harus ya memperkuat pendidikan agama atau mendekatkan diri dengan agama. Dengan kita mendekatkan diri dengan agama, kita secara otomatis akan mendapatkan ketenangan, yang mana itu bisa membuat kita tidak melakukan kekerasan karena hati kita sudah tenang. Lalu yang kedua adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Nah, ini saya menganjurkan juga. Kenapa saya menganjurkan menghindari lingkungan yang tidak kondusif? Karena jika kalian terus memaksa, takutnya saya Anda akan terpengaruh oleh kondisi lingkungan itu. Jadi sebisa mungkin menghindarilah konflik itu. Nah, bagaimana jika tidak bisa? Ya itu tadi, memperkuat pendidikan agama. Nah, agar imannya kita kuat. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif atau membentuk karakter yang positif. Jadi ini untuk diri kita sendiri. Jadi misal ya, kita memiliki teman dan teman itu memiliki sesuatu yang negatif. Nah, kita jangan tiru dan
kita lakukan hal yang positif, kita lakukan yang sebaliknya. Dan jika kemungkinan juga kita bisa mempengaruhi teman kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah mempererat hubungan antara orang tua dan anak dengan baik, atau ingat dengan orang tua. Kenapa sih? Nah, kasihan kan kalau orang tua sudah mendidik kita dengan baik, gini-gini, sudah merawat kita dari kecil sampai besar. Nah, besarnya kita malah merusak diri kita sendiri. Jadi janganlah ya. Dengan mengingat itu bisa membantu kita. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu adalah memperluas ilmu pengetahuan dan berpendirian kokoh. Nah, ini kita harus banget ini memperluas ilmu pengetahuan dan berpendirian kokoh. Kenapa? Agar kita tidak goyah. Contoh seperti tadi, jika kita memiliki teman yang negatif dan kita dipengaruhi, kita harus memiliki pendirian yang kokoh. Kita tidak boleh terpengaruhi. Nah, seperti itu. Jadi kelima metode yang saya rangkum ini, jika kita melakukannya dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kita bisa bebas. Kita tidak bisa terpengaruh oleh permasalahan gender ini. Kita bisa menerimanya. Menurut saya sekian itu ya dari pertemuan kita kali ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen. Thank you for listening. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.